Apalagi kita muslim. Lah Rasulullah itu menungso kabeh. Umpamanya asalkan dia tidak memerangi kita, ya kita kasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kafah. Kafah secara bahasa artinya menyeluruh. Muslim yang kafah adalah muslim yang memeluk agama Islam dengan totalitas. Artinya, sungguh-sungguh dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak model prasmanan yang hanya memilih mana yang diinginkan saja. Nah, untuk itu, mari kita belajar mengenai manajemen kafah ini dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, kita memasuki kajian wisata rohani kita pada sore hari ini tentang kafah. Monggo Rizky kalahin kesana gak apa-apa. Nah, jadi kafah ini kita kenalkan. Dari perenungan yang dalam dengan berbagai fenomena-fenomena yang ada, Islam itu tuntunan kunci-kunci sukses yang sempurna, karena yang membuat Sang Maha Sempurna diturunkan di era babak terakhir, babak global yang mendekati kiamat, dengan Rasul yang akhir zaman, dengan contoh langsung perjalanan Rasul yang awal-awal usahanya walaupun dengan sungguh-sungguh tapi babak belur, dikuyo-kuyo sana kuyo sini, karena memang merubah sesuatu karakter itu sulitnya setengah mati. Kesungguhan itu sudah sampai ke puncaknya, lanah tianahum subulana. Maka Allah memberikan jalan keluar, yaitu hijrah. Dan itu menjadi tumpuan kesepakatan sahabat pada saat itu. Hijrah menjadi titik balik perjuangan yang panjang yang belum bisa dikatakan berhasil sebelumnya. 13 tahun hanya puluhan orang, kasarannya cuma sakmene begitu. 13 tahun lah, padahal Rasulullah totalitas itu, istrinya mendukung totalitas sampai entek bondone, sehingga kain kafannya saja langsung dari malaikat diberikan kepada salah satunya ahli surga, yaitu istri Rasul. Nah, perjuangan itu harus kita hargai di bulan hijrah ini. Setidaknya ayo kita
berkafah. Zaman berkembang pesat sekali, luar biasa. Nggak tahu data-data nasional cepat direbo, apakah itu ada situasi politik atau tidak di dalamnya, wes ribut aja dan sebagainya. Rekayasa sudah demikian dan sebagainya. Mungkin ada pandemi yang didesain khusus sehingga seluruh dunia, sehingga untungnya triliunan. Bisa juga itu seperti itu. Kita tidak tahu secara pasti. Allah Maha tahu. Dari perkembangan yang luar biasa semacam itu, maka di zaman yang seperti ini, konsep terbaik memecahkan berbagai persoalan umat adalah fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, karena itu yang membuat aturan dan kuncinya adalah yang membuat kita semuanya, Allah. Nah, karena itu di dalam konsep perjalanan kehidupan kita, mari kita paling tidak sore ini, kafah itu begitu pentingnya dalam kehidupan. Padahal sekarang ini yang namanya semangat untuk golek belajar agama itu makin lama sebagian kecil makin semangat, tapi sebagian besar nggak tambah semangat, rumongso cukup saja. Padahal wastaghna itu musuh bebuyutan manusia, karena merasa cukup dia nggak perlu belajar, akibatnya kena rutinitas. Zaman berubah terus, zaman berubah terus, akibatnya kebanyakan orang jadi terpuruk. Butuhnya yang dikejar dan sebagainya. Maka mari kita cara pandang kafah ini, jiwa kafah ini perlu paling tidak dipahami dulu, direnungi. Nah, iso dipahami terus dipraktekkan. Betapa Rasulullah yang sungguh-sungguh totalitas, entek bondo, toh nyawa dan sebagainya. Pamannya yang meninggal sampai istrinya sampai habis juga dikuyok-kuyok. Tapi jalan Allah maha segalanya. Nah, ini nanti 10 Muharram kita diminta untuk dituntunkan untuk puasa. Tasu'a sebelumnya 10 Muharram, puasa Asyura tadi. Di situ ada banyak kejadian yang sama sekali di luar otak manusia tapi terjadi. Wadah wis puluhan tahun golek bojone ndi. Aku nang hutan gini baru kenal donya kok. Akhirnya dengan doanya itu Allah mempertemukan di Jabal Rahmah. Tempat kalau kita haji pasti insya Allah biasanya senang ke sana. Bukitnya mung kecil gitu. Ya Pak Bu Komar ya. Nah, Nabi Nuh banjir satu-satunya sampai hari ini nggak ada yang ngalahkan lagi, bisa selamat. Mung cuma sak kapal tok, sing liyane mati kabeh. Fir'aun diselamatkan, mati kabeh, Israel hidup semuanya. Mung sekarang Israel ya kayak gitu ya. Dulunya jadi Nabi Yunus ngebuwi waklodan jeblem gitu ya, mungkin aja kecopot gini dan sebagainya apa, ternyata ya masih. Intinya ada penyelamatan yang tidak mungkin satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Beberapa itu diperingati di hari Asyura tadi. Ya gak mungkin toh sing sitok selamat kabeh, sing sitok nggawa guaman, nggawa
Apa gajah nggawa kereta komplit, nggawa pasukan komplit, pakaiane komplit, demek aja nggak sampai, mati kabeh. Sing sitok nggak nate kecuwil keantem ambek musuhe, selamat kabeh. Gak ono ceritane kuwi. Manusia bisa menjadi seperti itu. Gitu. Ada lagi Nabi Yusuf diselamatkan. Wes pokoknya cerita-cerita tentang keselamatan di titik di mana orang nggak bisa apapun, Allah turun tangan. Maka kalau sudah keterlaluan, Allah turun tangan, kasih lagi peringatan, nggak mau, keplek nih gue, kayak Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, kaumnya dan seterusnya itu, jadi itu kisah nyata loh. Kita mau cuma cerita gitu, padahal itu kisah nyata. Jadi kenyataan ini memang kisah nyata, termasuk akhirnya ada bukti di Quran, terus Fir'aun itu diketemukan masih utuh dan sebagainya. Profesor Bujal itu masuk Islam gara-gara itu. Jadi betapa ujian yang diturunkan di Quran itu, karena yang bikin Allah satu nanti komplit. Begitu kita nanti kiamat, komplit apa yang diomongkan, difirmankan Allah di Quran itu terjadi semuanya. Bahwa nanti di neraka begitu, waduh luar biasanya, dan seterusnya. Nah, jawaban di era global ini, fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam, jangan jadi aksesori tapi intisari. Unang-unang kolot, ini karena orang nggak mengenal Islam. Mau nek wis mengenal Islam, jiwanya arif, bijaksana, jembar, seneng aweh-aweh, murah senyum sana sini. Kayak Rasulullah ya, musuhnya aja begitu terkagum-kagum sama Rasul kita ini. Akhirnya yang musuh besar-besar masuk. Begitu redeknya itu, begitu dikatakan bahwa yang dulang kemarin itu sudah meninggal. Aku wis tak lembut-lembut deh, katane Umar. Jek mbok omeli kasar. Wong Rasul aja yang sudah meninggal mbok welek-elek tapi dengan cara lembut. Lah iya wong sing duwelek-elek terus ngundulang dengan penuh kelembutan. Katakan kasar guys, kamu nggak ndulang secara halus gitu, nggak dilembut nih atau apa kayak begitu. Begitu terdengar Rasulullah bergetar gitu, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi seperti itu, pengaruhnya luar biasa. Dan Allah sudah ngasih contoh khuluqin azim, Rasul kita yang memang kafah dia. Nah, kafah itu memang banyak ceritanya. Nanti kita akan banyak ceritanya. Nah, paling tidak kalau kita lihat kekuatan kafah, nilai kafah, mutiara kafah, tuntunan cahaya kafah, apa sih? Ini kunci yang sangat powerful, dahsyat untuk membangun kesuksesan yang lebih sempurna dalam lika-liku kehidupan di zaman yang semakin global. Begitu. Kalau dulu mungkin usaha pokoknya dia iso nggawe kacang sing kene luar setengah mati. Saat sekarang aja anak cilik wis gak seneng kacang. Sing nandur ya gak seneng kacang. Sekarang problem itu. Untungnya wis bukan kacang tok. Kalau kacang tok, padahal kekuatan dua kelinci itu 600 ton per hari kekuatan produksi kacang nih. Saiki di rata-rata karek cuma 100 ton. Oh, kan 1/6 lagi, Pak. Karena wis gak seneng nandur kacang, sing kacang sing wis tuwek-tuwek tok. Sing tuwek kenemenen atos wegah mau kacang. Sing nom-nom rong moso atos senengane sing umbuk-umbuk, sing kriuk-kriuk akhirnya juga nggak suka makan kacang. Contoh ya.
Itu diperjalankan dengan cara. Nah, kunci powerful untuk membangun kesuksesan. Sukses itu adalah cita-cita yang kita inginkan itu terkabul. Gitu loh. Sukses. Pengen mlebu surga enggak? Ya sudah, ahli surga ya terkabul. Pengen kita kehidupan kita bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, monggo. Jadi seperti itu. Ya. Sukses tentu diharapkan dia punya citra yang baik, punya kehidupan yang secara ekonomi paling tidak berkecukupan, punya keluarga yang baik dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kita sebagai khalifah fil ard, ayo pendekatan kafah ini dimulai. Banyak konsultasi ke saya. Intinya coba aja mulai dari menteri dulu pernah ketemu sama kita, menteri tenaga kerja. Ada juga yang ya nggak usah ado-ado, bosnya Pak siapa? Bosnya Pak Wardo nih, Pak Wardo ya. Itu suka dialog kita. Iya Pak, aku itu ya kadang-kadang ya pengen itu jaluk sing instan. Boyo ada training tentang pemasaran, ada training tentang bagaimana golek halal kayak gitu. Sing teknis itu. Loh kok nggak ada training mengenai bagaimana membangun karakter wirausaha yang tangguh? Kalau itu sudah kena, semua orang yang sukses dasarnya itu karena punya karakter yang tangguh, bukan ilmu teknis. Sebab teknis itu berubah terus Pak. Kemarin aja Pak Toha yang suka produksi buku dulu, termasuk rajanya buku di Indonesia, Toha Putra itu, pas kunjungan ke kita gitu, wah sekarang persaingannya sudah luar biasa. Piye itu sudah teknologi, padahal teknologi itu perubahannya begitu cepatnya. Sekarang harus direnungi, diputuskan kita tetap jalan dengan merubah, menyesuaikan teknologi, atau ceruknya diperkecil begitu ya. Hanya segmen tertentu, misal Al-Quran dan sebagainya, kan ada itu, Samil itu mengkhususkan di Al-Quran dan sebagainya. Nah, maka pada kesempatan sekarang ini, mari kita mengelola karakter kafah supaya mengoptimalkan pengolahan cita-cita yang sukses secara sempurna di berbagai bidang kehidupan. Keluarga kita, anak kita, perekonomian kita, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita ulangi lagi, sekali lagi, ulangan itu konsep Islam. Makin diulang-ulangi, dibaca Quran dan sebagainya, makin masuk di hati dan sebagainya. Maka berubahlah kita jadi yang terbaik, carilah ilmunya sebelum kita meninggal, di mana tidak ada satu investasi pun kalau kita tidak berpikir cara Islam. Misalnya nggak beriman, nggak ada gunanya, begitu mati hilang total itu kebaikan-kebaikannya. Dia nggak beriman. Yang kuncinya untuk diridhoi Allah, beriman kepada Allah, contohnya seperti itu. Nggak duwe tiket deh, blas begitu mati nggak beriman ya codolah dia dan seterusnya. Nah, maka mari kita lihat. Nah, di zaman global penuh godaan sangat kompleks, mari kita didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita siapkan mereka secara kafah yang komplit Bu, cara berpikirnya komplit Bu, jiwa agamanya komplit Bu, karakternya dan seterusnya. Jangan jadikan anak-anak kita generasi yang letoy, lemah sana lemah sini, mutungan, ada kesulitan sidik ya memanja, jaluk sana jaluk sini. Akhirnya kehidupan yang makin kompleks akan semakin menghancur leburkan masa depan kita. Maka karakter kafah ini ayo setiap saat totalitas di jalan Allah. Totalitas di jalan Allah. Banyak orang yang nggak membayangkan
Jalan Allah fisabilillah itu sudah paling sempurna. Yang bikin Allah sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad itu sing digoleki gak bondo-bondonya. Kan gitu ya. Padahal sukses itu sesuai dengan cita-cita. Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sudah ditawarin, kalau engkau mengendaki kunci-kunci dunia akan kami kasihkan. Rasul gak njaluk lho, Pak. Kunci-kunci dunia ya kayak Nabi Sulaiman misalnya, kekuasaan yang sifatnya tidak njaluk. Dia pengen amanah suci yang diberikan pada dia oleh Allah, Rasul akhir zaman, itu bisa tersampaikan dan akan berkembang menjadi umat yang nanti coroneno di akhirat, di surga nanti banyak dari umat Islam. Itu kebahagiaan sendiri oleh Rasul. Maka begitu meninggal pun saking menjiwai begitu. Dan Allah itu maha sempurna, maha kafah. Bahkan Allah di dalam Quran sibghah tallah, sibghah celupan Allah itu adalah yang maha sempurna. Jadi seperti itu, mencelupkan diri bahwa dia memasukkan, mendesain, menciptakan segalanya ini dia bertanggung jawab. Dia mencelupkan diri, mengamati satu persatu dan sebagainya. Dia berikan sesuatu itu menjadi kesempurnaan. Maka lewat pasukannya yang lain, misalkan Nabi Khidir, akhirnya ada anak yang yatim itu dibangun rumahnya, karena ini dulu anaknya orang soleh dan sebagainya. Lewat berbagai makhluknya yang mungkin kita menolong seseorang, boleh jadi itu tuntunan Allah untuk kita bisa menolong dia, misalkan seperti itu, karena dia mengamati dari semuanya. Jadi totalitas itulah. Maka kafah kunci power untuk membangunkan yang kita cita-citakan dalam kehidupan di zaman global ini. Kalau sepotong-potong enggak, ya seperti tadi kan. Dan bagaimana seorang wirausahaan mesti ke kitanya piye caranya sukses Pak ini. Aku dhewe piye gitu. Sudah tentang ini bagaimana? Lokasinya bagaimana? Hawang dari sisi ilmiah aja jauh dari kesuksesan. Dia masuk ke jurusan begitu kan bisa ditebak ya. Kalau misalkan ada orang bikin peyek, ya paling dia kalau dia nggak punya modal besar dan sebagainya, peyek kayak gitu, ya dia bisa hidup dengan peyek itu tapi dengan skala kecil. Kayak kita beli kemarin tempe di sana itu, dia nggak mungkin bisa berkembang ke sana karena pola pikirnya ya hanya sebatas itu. Dia sudah cukup puas untuk kehidupannya, cukup dan sebagainya. Dan memang untuk kehidupan ini memang nggak perlu belegedu triliunan kayak sing konglomerat, sebetulnya tidak mengharuskan seperti itu. Jadi biasa. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali menyambung mengenai ilmu mengelola karakter kafah sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan cita-cita yang sukses di beragam bidang kehidupan. Tapi sebelum itu, mari kita jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah.
kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik, masih bersama saya Nadine RA dan kita masih belajar mengenai manajemen kafah. Udah nggak sabar kan untuk kita lanjutkan kembali mengenai manajemen kafah ini. Silakan, Ustaz Juni. Baik, tadi film itu sepele, tapi itu fakta ya. Yang komplitnya, itu kaya raya, tapi dengan cara yang kafah. Itu ini semuanya titipan Allah. Kalau bisa untuk membuat kesejahteraan, dia membantu dengan totalitas. Dia nyumbang, kalau perang itu dia paling banyak nyumbang dan sebagainya. Tapi rezekinya nyumber terus malahan. Begitu ada busuk kan ngesakne, di hatinya itu timbul kasih sayang, ngesakne. Begitu padahal sabda Rasul pernah cerita bahwa nanti itu dihisab itu makin banyak orang, bondone kita makin lama dihisabnya. Sebab pertanyaannya makin banyak, untuk apa bondo sing kakian mbok gunane untuk apa dan sebagainya. Karena itu bergetar dia, kafahnya timbul introspeksi, kok gek aku ku sombong, gek aku itu ada barang hasil korupsi atau apa. Bergetar hatinya itu dengan tuntunan itu. Maka begitu ada begitu, misalnya yo dia miskin semua adalah busu, nggak payu ya wis, ngiras entek nih wong bondo juga dari Allah langsung dituku kabeh. Dia nggak pernah saat itu mikir, iki strategi saya. Wong dhek tukune gak murah kok. Tukune standar, bayangno kan ilmu goblok dipakai toh. Ya kan? Ilmu goblok cara donya, tapi cara Allah enggak, karena ini untuk membantu kok. Membantu saudara kita kok. Goblok cara manusia. Lah bareng bosok ngono, mbok tuku standar iki piye? Wis gak apa-apa entek, gak apa-apa wis to, misalnya begitu. Akhirnya seminggu gak suwi-suwi ono sing tuku bosok, mbok sing neliti sapa, pokoknya kurma rodok bosok itu akhirnya dituku 10 kali lipat. Berarti dia batine piro? 10 kali lipat. 10 kali lipat bukan 10% loh ya. Oh ya enggak,
kali lipat itu bondone 100 jadi 1000. Wah, berarti berapa persen itu? 1000%. Oh, yang maksudnya 1000%. Iya, 1000%. Apa no bisnis yang badi 1000% akal sehatnya? Jarang sekali. Tapi Allah bikin molak-malik zaman itu gampang sekali. Ini kisah nyata. Jangan karena banyak rezeki ini dia sakmono. Allah memang mendesain rezeki masing-masing. Tapi semuanya itu juga bergantung kapasitas ilmu kita dan ikhtiar kita dan cita-cita kita. Nek gak ngono coba aja. Ada orang yang nyoba nyoba. Iki pinter enggak urusan. Sing sitok muales kon turu kon gak nyambut gawe, sing sitok nyambut gawe banyak. Dicek itu, Pak. Setiap tahun itu ada penelitian mereka. Maka ya orang yang rajin sejak awal dia punya visi, keinginan untuk maju, terus pengen belajar, akhirnya banyak yang jadi. Walaupun ada yang nggak jadi, banyak yang jadi. Ini sunatullah, gitu loh, Pak. Kalau anak kita muales ndak karo-karuan dan sebagainya, ojo berharap kita ini ya itu bela dongo sama Allah muga-muga jadi, misalkan seperti itu. Kita kelihatan berbeda sunatullahnya. Sunatullahnya ya kita golek ilmu terus dan sebagainya. Nah, cara berpikir kafah ini penting untuk kita. Dia ingin bersedekah, ingin menolong, dia tidak melihat hartanya itu tapi Allah, hanya titipan. Dan dia sudah banyak begitu dan sebagainya. Niat baik ini dia laksanakan. Kalau ilmu bodoh-bodohan kesempatan dia enggak ono sing tuku karena bosok ya di tuku separuhnya aja wis kesenengan gitu. Tapi ini enggak, dia pakai ilmu kafah. Ilmu kesempurnaan Allah bahwa sedekah itu menyuburkan. Kalau itu sekaligus tangan di atas dan ingin membantu, itu mahu terhadap Allah. Dan nyatane dibuktikan oleh Allah. Bahwa janji Allah itu la tukhliful mi'ad. Cuma kadang-kadang kita ini setengah percaya itu dengan kata-kata bahwa janji Allah itu tidak akan pernah dikibulin oleh Allah. Pasti terjadi. La tukhliful mi'ad. Kita lihat, arti kata kafah itu holistik, totalitas, menyeluruh, keseluruhan, tidak sepotong-potong, tidak pilih-pilih sebagian aja karena rumongso itu mungkin yang paling cocok bagi dia. Maka di Quran itu kalau jenengan baca sampai selesai, paham lagi artinya, terus kemudian kita coba baca tafsir-tafsirnya, di situ kalau menurut saya pasti ada sebagian ayat-ayat itu yang nyentil kita kasarannya ini. Karena kita belum sempurna. Nah di Quran itu sudah menggambarkan berbagai hal yang sempurna. Kadang ada beberapa ayat misalnya kita cetil gitu ya, disentil, cetil misalnya. Mau kita pemarah misalnya disentil begitu. Begitu ya, Pak. Kita senang makan haram misalkan dan sebagainya. Maka kalau di Quran itu kalau kita pelajari dengan baik itu bagus untuk kita. Sekaligus alat interpretasi. Kalau pas nyentel itu, wah berarti Allah hendak mengoreksi kita, mengingatkan kita, di situ saya belum cocok. Gitu loh, misalkan gitu ya. Nah, misalkan Allah nyentel kita, pada malam hari sepertiga malam di situ tempat ini barangkali lah Allah itu saking sempurnanya itu mengucapkan itu tidak pasti untuk di tempat yang memang tidak ada kepastian di kita. Barangkali Allah nanti memberikan kehormatan. Jadi orang yang senang tahajud biasanya diberi kehormatan berupa dia kredibilitas citranya di muka bumi ini baik. Walaupun dia bukan pejabat tinggi, walaupun dia itu bukan orang yang kaya raya, tapi genah di mata wong wapi misalnya gitu. Ini salah satu contohnya. Nah itu oleh Allah dianukan. Kalau kita belum tahajud atau jarang banget, ya dah, itu kan nyentil. Kalau kita mau kafah,
Berarti setiap yang kita belum melaksanakan apa yang ada di tuntunan Quran, ya, berarti kan harusnya kalau kita kafah itu nyentil kita. Iya ya, kita ini diperintah begitu tapi enggak. Nah ini kafah itu perintah Allah. Fisilmi kafah, ya. Jadi jangan kita nggopai Quran itu sing cocok be aku ya wes, nek perlu Quran dirubah ben cocok. Enggak. Di Quran sudah jelas sekali. Kalau Anda memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang kafir atau yang muslim? Yang beriman. Sudah. Itu enggak demokrasi. Itu urusan Allah lebih tinggi daripada demokrasi. Daripada demokrasi tipu-tipu begitu. Enggak bisa. Karena sebetulnya di agama yang lain pun mesti nyuruh dia itu untuk memilih sing bolonya dia. Itu secara logika universal sekali. Iki loh, ini presidennya wong Jawa, pilihan wong Jawa ya milih gitu. Nah, padahal di dalam Islam bukan itu. Islam orang yang paling berkualitas itulah yang harus dipilih sehingga menjadi ini yang sidik amanah tabligh fatona. Makanya pada saat Nabi Daud itu yang dipilih itu yang fisiknya kuat, berani, ya, dan pikirannya cerdas, yaitu Talut. Sing wong sugih-sugih protes. Lah Talut gak ndek apa-apa kok dipilih. Nah, Allah negaskan lagi ada tabut datang tuh. Apa berupa barang apa benda gitu. Untuk menunjukkan ya, kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Kok ilmu Jawa itu celurutan apa gitu ya? Kok kemarin orang celurutan cahaya ceplok nenggone Pak Idi, berarti Pak Idi calon presiden kita ini ke depan, umpamanya gitu loh Pak ya. Ini contoh aja. Nah apa? Pulung ya istilahnya. Ah, tapi cara Islam sebetulnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Enggak, tapi ini di tabut itu ada di Islam. Cuma kalau kita percaya kepada di luar Allah itu keliru, ya. Tapi memang Allah itu memberikan, maka itu diberikan ke Talut. Menang dia, walaupun sing mateni rajane Daud, ya gitu kan. Tapi dia begitu berani dia, wong sing budal sithik ya wani. Gede, kokoh ya. Memang saat itu sing digoleki bukan pinter komputer. Sing digoleki yang badannya keker, jago perang, berani, dan pikirannya cerdas. Begitu. Akhirnya dia bisa mengambil sikap. Pada waktu mau ada ini duduk-duduk nanti akan ada jalan ya, ada gitu. Nanti jangan minum, jangan banyak-banyak. Kan dia berarti cerdas. Minum banyak-banyak, kalau pakai ilmunya anak saya yang di ABRI itu, ya pengen bener. Kalau pas jauh jalan sampai 50 km itu, ngombe ya telung liter gitu, apa nih baru kan lah aku gak gelem lah, pasti begitu, lemes malahan, ketok enak, ngombe sak cukup aja, oh dah aku kuat akhirnya begitu. Ono sing praktek yang ngono ya ono, ngombe sak gelas tuku ada kesempatan gitu kan, baru terus loyo, terus gak sampai final, nah, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Nah kita lihat makna umum melakukan segala sesuatu, berpikir, merencanakan, bertindak, introspeksi diri, checking, evaluasi, melakukan perbaikan, segala sesuatu, beribadah kepada Allah, hubungan dengan manusia, pendekatan, aduh keliru ini macetnya, pendekatan pertimbangan yang holistik, menyeluruh, totalitas sampai tuntas. Jadi pendekatannya seperti itu. Bagi seorang yang biasa begitu, umpamanya nyopir mobil mlebu gang, sing dipikir tuh kono anu enggak ndelok kocone kan gitu kan. Ratingku wis bener enggak? Ning kono kira-kira ana wong ngebut enggak? Sehingga pelan-pelan. Nah, berarti dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Karena saya tuh pernah di depan mata saya numpak mobil di perapatan jam 2 bengi ya. Sing ngarep itu bener karena ijo ya, tapi dia nyulono kok kono ditawabrak wong mendem di motor. Wah, pros kayak gitu. Contoh seperti itu. Nah, akhirnya ribut. Nah, kita hanya lapor ke polisi tapi itu karena memang perjalanan jauh gitu. Nah, contoh seperti itu.
Jadi orang yang kafah cenderung dia mempertimbangkan lagi ini. Kalau sedang marah jangan mutusnya cerai sama istrinya. Karena orang marah itu biasanya keputusannya dengan pertimbangan yang tidak matang. Contoh gitu. Nah, maka orang kafah cenderung mempertimbangkan banyak hal. Ada begitu, termasuk udah itu, dicolong dan sebagainya. Seperti ibu kita ini ya, kehilangan duit, ya sudah, sok nek, ibu ini baik introspeksi, sok nek ya aku nek nyimpen niku sing bener lah. Kalau wong akeh itu kan kita nggak tahu daripada nyono elek. Nah dia sudah punya nyono, wajar manusia gitu. Yang mendoakan aja, mudah-mudahan rezekinya balik dan sebagainya gitu. Umpamanya yo zaman saya ini, makanya pernah ada tes, ayo dites, HP deleh nggone WC-nya terminal, tinggal 15 menit hilang enggak gitu kan? Maka hilangnya, walaupun ada yang enggak begitu. Jadi seperti itulah yang kita lihat. Pendekatan totalitas condong dia itu berhati-hati dari semua segi dia pertimbangkan. Anakku naik ini ke piye ya, anaknya gini ya sok didoakin aja wong dhek lumpuh dan sebagainya. Di ahli itu contoh kisah nyata orang bukan Islam tapi dia pendekatannya kafah. Neng dunia dia dapat rezeki. Karena sifat Rahman Allah berlaku kepada seluruh makhluknya. Tapi rahimnya Allah hanya berlaku pada orang yang percaya kepada Allah. Ya ahli itu orang bodoh, cacat, wis gak ono sing diarepne gitu. Tapi kegigihan istrinya, ibunya itu dites, dicoba ke sana penuh kesabaran ini disun lagi, ternyata nemu. Hebatnya itu di masalah musik. Dia mendengarkan musik sekali aja hafal gitu dan sebagainya. Sehingga dia akhirnya dengan karya-karya besar dia bisa melaku ke sana ke sini dijadikan contoh motivasi orang cacat tapi sukses, duwite miliatan. Sugih itu wong Korea ini contoh ya. Ini kasih sayang orang tua yang karena ketangguhannya dia bisa melihat itu. Dia percaya sama juga yang membuat Edison ini. Percayalah bahwa Tuhan, dia nggak ngerti Allah, ya. Tuhan pasti menciptakan sesuatu untuk kemudahan manusia. Akhirnya diciptakan semen tapi diproses jadi semen, besi jadi kayak gitu dan sebagainya nih gitu kan. Termasuk lampu. Nah, akhirnya ketemulah Wolfram. Dia usaha terus. Dari keyakinan cuma satu. Sudahlah, saya akan berusaha karena kepentingan manusia itu lampu itu penting. Nek petang-petang nek ngono piye nek di rumah dan sebagainya. Ada tergantung sana, tergantung sini. Hanya nemu. Sudah bolak-balik dicoba sampai entek duitnya. Pecah terus, panas terus. Pasti ada logam yang tidak putus. Golek nanti belajar sana belajar sini ketemu Wolfram. Itu Edison. Nah, cara berpikir kafah ini harus kita lihat. Edison kafah di mana? Dia percaya pada Tuhan bahwa Tuhan ini sebetulnya menyiapkan segalanya untuk kita. Mungkin kita ini mau mengeksplorasi atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, maka mari kita lihat. Di Quran ini kafah itu tidak banyak, tetapi yang paling tokcer ya ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini sudah jelas sekali bahwa wahai orang yang beriman masuklah. Ini berarti perintah loh ya. Nek bagi nggak beriman ya gak urusan. Tapi orang yang beriman, kita masuklah secara keseluruhan di dalam Islam, ya. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu yang benar dipoles jadi nggak benar, yang salah diatur, ditutup-tutupi sehingga yang api-api muncul sehingga dia hebat segalanya padahal kekurangannya luar biasa. Artinya setan itu dasarnya menipu dengan merayu-rayu. Kayak Nabi Adam dirayu, aku itu tenanan loh, aku cuma ngelek nih loh ya Nabi Adam.
Itu larangan Allah itu tahu. Ben kamu nanti tidak abadi di surga. Nah, karena memang begitu rayuannya. Saya enggak ini, tapi aku tahu bahwa itu gitu, direnung-renungi. Iya ya, mungkin memang saya enggak bisa di surga terus ini. Nah, dikira kalau begitu nyatanya begitu dek memakan buah khuldi itu tanda kutip itu banyak tafsirnya bisa juga salah satu tafsirnya berhubungan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, salah satu tafsirnya, bukan buah khuldi dalam pengertian yang begitu. Nah, akhirnya runtuhlah dia, jatuhlah di dunia. Oh coba salahnya Nabi Adam. Oh, patek Nabi Adam gak maam buah khuldi, no kita di surga kabeh. Lah, Allah sudah tahu, wong iblis itu kan tahu gitu kan, no surga neraka pasti ada begitu dan sebagainya. Tapi caranya ditipu, diakali. Kowe nek gak maam buah khuldi, nanti kowe kan diturunkan ning bumi. Buah khuldi buah keabadian. Begitu mangan kowe ning surga terus. Aku cuma ngilekne lho ya, gak meksa. Dasare wong sing tukang nipu ya begitu itu. Rayuannya rayuan gombal dan sebagainya, ya ta? Dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini musuh yang nyata bagimu di mana-mana. Setiap kita berbuat baik, pasti kebanyakan itu makin tinggi baiknya, godaannya akeh. Punya apa kowe arep mari rokok ngono ya, arep mari ngombe gitu ya. Lah apa? Sok alim kowe iku gak gelem ngono, biasane kowe iku tolong ngombe 3 gelas kok ngono. Ya saiki ya sak gelas gak apa-apa daripada begitu. Sok alim gitu kan. Nah, jenenge begitu. Nah, itu langkah-langkah setan. Dia akan musuh nyata bagi orang yang anu kan ada tempo hari begitu ya. Pak, aku ku nek salat digeremengi wong tumben salat itu. Aku nang hati gak enak, soalnya aku gak salat itu mah kacau lho itu. Guru-guru kancane. Lah iku langkah-langkah setan, nggih. Jadi seperti itu. Ini ada banyak yang menyangkut ini untuk pola pikir kafah ini ya. Jadi langsung aja, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam ilmu, pengetahuan agama sehingga bisa mengingatkan, bisa mendidik orang-orangnya apabila mereka telah kembali agar mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi nggak boleh. Bahkan ada dokter itu menginstruksikan kalau nggak ada yang perempuan gimana. Akhirnya dokter kandungan itu ada yang goro-goro sekarang jarang kandungan putri, terus akhirnya saya tak jadi dokter kandungan putri. Sebab kan itu nggak enak kalau dicek-cek, diobok-obok sama kakung misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itulah yang kita lihat. Enggak maju perang kabeh, enggak ini apa ya sing didik sing tenanan, sing sitok jadi angkatan perang dan sebagainya, semua dibagi-bagi menjadi sesuatu yang sempurna. Kayak kaki tangan itu, mau di tangan kabeh ngono. Dadi moto kabeh ya enggak lucu toh. Ana sing dadi tangan, ana sing mlaku, ana sing kupinge ngono dan sebagainya. Itu maksudnya diorganisir semacam itu. Itu pola berpikir kafah. Jadi orang yang memang belajar ngajarin di sana nggak ikut gitu, ojo dinyek. Karena memang dia fungsinya dewe seperti itu. Ojo sikil itu ojo dinyek, sikil bagian welek-welek pecah-pecah dan sebagainya. Iki rendah iki. Bahkan ada yang ngenyek yang namanya ya gitu apa jenenge dubur gitu Pak. Dubur iki nggone elek, metu ya elek, ambune nek metu ya elek, ngentut ya elek. Wabe diteleh dengisor dan sebagainya, tapi hati-hati nih wong gak gelem dubure gak ngentut ngono piye kan ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kadang ada nyek-nyekan seperti itu. Kita nggak boleh. Lah ini contohnya ya. Kami tidak mengutus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Kafah. Jadi hati-hati bagi yang orang organisatoris, hati-hati. Beda sithik duduk kelompokku. Jangan. Apalagi kita muslim. Lah Rasulullah itu menungso kabeh. Umpamanya asalkan dia tidak memerangi kita, ya kita kasihani. Nah, tetap dia ini kan.
Karena ujung-ujungnya adalah mengajak kepada kebaikan. Maka pada waktu itu kafir yang sering anu apa dan sebagainya, hei Rasul, pasti doamu akan terkabul oleh Allah. Kenapa enggak doakan itu ben mati kabeh itu, tahu-tahu gitu wong kafir, jadi enak kabeh, nggak usah perang tapi mati kabeh. Untuk nggak ngono ae. Saya diutus bukan untuk begitu, tapi untuk memberi rahmat seru sekalian alam. Sehingga kita jadi enak. Gak gontok-gontokan lolokan sing apik gak disinggung tapi sing elek. Kono hati-hati aja melok kono. Wono eleke ngono. Oh, kono genting kono. Oh, nang ngomong ini. Ya wis ya. Saya enggak setuju itu. Lebih baik kita fastabiqul khairat ae. Ngono apik yo apik ngono ning kono apik ayo sing anu tahfiz akeh sing anu akeh ini apa dan sebagainya. Mendingan seperti itu. Sing sita berlomba-lomba begitu. Jadi bukan golek eleke, tapi nek iso golek apike ditiru, dia terus berjuang kepada kebaikan. Ojo diniatin sing kotor-kotor apa-apa begitu ya. Masuk misalkan imam apa ya. Masjid iku ya ngono, masjid iku. Kowe kemis senengane wong-wong ning kene iku senengane apa jenenge kuwi? Tahlil gitu kan. Ya kowe lah sing senengane tahlil ku Pak Soko jadi imam ben sekaligus gitu-gitu loh Pak, maksud saya. Itu pola berpikir yang kafah. Wong bukan haram kecuali iki wae maling ben serane aja Pak Solikin tukang maling. Kan gak ngono lho Pak, nyun ini contoh ya Pak ya. Kan gak begitu. Nah, jadi artinya kita harus berpikir positif sehingga umat Islam bersatu, karena kelemahan umat Islam itu nomor satu itu kurang bersatu Pak. Sehingga akhirnya kita diinjek-injek meneng kabeh. Itu ya persoalannya. Nah, dia itu tujuannya membawa berita gembira, memberi peringatan, ya. Nah, memberi peringatan itu hati-hati. Islam itu nasihat. Nasihat itu jangan sing apik-apik tok, tapi sing elek aja nyolong le. Nek kowe nyolong, kuwi padha karo nek wong Cina itu katanya rezekine anak-anakmu nanti ganti dicolong wong, nah gitu. Misalkan wong Cina, tapi dalam Islam kowe nek nyolong itu barang haram. Anakmu mbok pakani barang sing nyolong, akhirnya dia akan susah agomoni dan sebagainya, nanti jadi ahli neraka. Ojo mbok ajarin ngono, ojo nyolong. Nah gitu. Itu kan peringatan gitu. Umpamane ndelok anake nyolong gitu kan. Le ojo nyolong. Itu kan peringatan. Kan bukan ajak-ajak sing apik. Hati-hati kalau sudah menasihati, bersyukurlah kalau kita dinasihati dan itu yang baik. Jangan di blek-blek aku kang ngono, aku nyolong cuma sekali toh mosok di ngono nih dan sebagainya. Jadi alasan toh aja, jangan. Nasihat itu sangat penting. Ilmu kafahnya, setiap nasihat berupa ajakan kebaikan atau larangan untuk mengingatkan kita dari keburukan, kita harus syukuri. Matur suwun aku dielekne. Matur suwun aku diajak pengajian apik. Matur suwun aku dielekne nek kemarin aku ngalek-ngalek begitu dan sebagainya, Ini kasus saya kita ini kan dulu gitu Pak. Sudah tak bantu habis-habisan, tapi nek ngono ya aku ya terus terang aja nggak cocok gitu. Gitu loh Pak Sodikin ya, contohnya gitu contohnya. Jadi itu akhirnya berpikirnya kita bisa melihat. Ya, nah itu kalau menurut itu surat Al-Rahman. Dan sungguh kalau artinya ya, inilah jalanku fisabilillah, Islam jalan Allah, maka ikutilah. Wis perintahnya wis ono. Islam itu kan jalan lurus, gitu, yang setiap saat kita doakan. Ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Niate ku apik Allah ngelek ning ngene ya. Jalan-jalan lain yang digawe wong digawe apa-apa sing bukan dari dasare Islam, nyuwun sewu, enggak usah dinyek tapi jangan ikuti. Enggak ada perintahnya maka nyeklah jalan-jalan lain, nggak ada, ya. Kono ada, jangan, nanti mereka juga ngelek-ngelek kita. Maka kita jangan ngelek-ngelek Tuhannya Allah, ya. Tuhannya mereka, nanti ganti dia ngelek-ngelek Tuhannya kita.
Ya sudah, yang penting kita nggak ikuti, kita punya prinsip begini, ini tuntunan sesuai dengan Islam dan sebagainya. Kalau itu sesuai dengan Islam, walaupun bukan budaya dari kelompok kita, nggak usah dinya. Wong itu pengen ada dasarnya kok. Demikian juga yang lain ada dasarnya begitu loh Pak. Yang penting tuduh nyolong, tuduh jahat, tuduh matani wong, tuduh korupsi dan sebagainya. Cara pandang ini harus dirubah, cara pandang kafah. Karena organisasi itu kalau nggak hati-hati timbul firqah dan ananiyah, dan itulah yang menghancurkan kekuatan Islam. Karena kita nggak bersatu, cara sapoliti itu ucul dewe-dewe, ya, nggak bisa untuk nyapu. Nah, ini contohnya seperti ini lagi ya, ada lagi. Nah ini, yuk kita berjiwa kafah. Zaman sudah semakin kompleks, godaan tantangan sudah merajalela semakin kompleks. Agar kita tetap sukses hasanah dunia akhirat, maka lakukanlah segala sesuatu dalam kehidupan ini secara menyeluruh, secara totalitas. Kalau itu perbuat baik, lakukan secara totalitas. Kalau lagi memutuskan sesuatu, pertimbangan banyak. Carilah second opinion itu penting, J. Kita datang gini, aku anak masalah kepada orang yang dipandang expert gitu. Aku ada masalah ini, gimana menurut Bapak? Nah, dia ngasih nasihat, aku ada gitu, nanti dipertimbangkan. Jangan aku izin konsultasi, ya wis lah. Tapi akhirnya dia nggak bisa mutusin karena kekurangan bahan yang baik untuk mengambil keputusan terbaik. Akhirnya dia mutus akarep-karep, ya wis lah. Wong kawin mau juga itu, ya wis lah, wong monceng gitu dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita sikapi. Maka kita lihat, sempurnakanlah imanmu. Kenapa? Karena iman itu bolak-balik, harus disempurnakan satu persatu. Iman terhadap bahwa belajar itu adalah wajib, iman ngaji dan sebagainya. Iman kalau jujur itu makmur, tidak ajur. Iman kalau sedekah itu menyuburkan sampai 700 kali. Itu diimani semua. Itu. Maka saya kepada anak-anak buah itu kalau ada tip-tip dari mana itu udahlah, bilang aja, jangan begitu misalnya gitu. Jadi, karena nanti jadi kebiasaan kita memutuskannya barang elek terus kita katakan baik dan seterusnya. Nah ini ya, sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu, agamamu, kan di dalam Quran sudah ada. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Quran loh ya. Yang setiap sholat kita biasanya dungo itu kan iftitah itu. Jadi kita sudah dituntutkan oleh Allah, semua ibadahku, semua mati, ya hidupku dan matiku hanya untuk kepentingan Allah. Ini secara realisasi di lapangan nggak ngono. Ketemu begini begitu itu disogok kok nyoblos uang preman, ya nyoblos preman, udah nyogokku paling agak, sing liyane cuma 100, aku dikasih preman iku 500 ya tak sogok kan. Dia kan yang paling lomo model apa? Islam lomo apa seperti itu. Wong sadurunge ya gak bantu-bantu, pas wayahe acara itu kok bantu-bantu. Ada di Kediri itu sampai 500 kok. Premannya jadi menang kayaknya. Jadi DPR. Nah jadi gitu ya, hajimu, agamamu, bekerjalah sambil beribadah, cari sahabat yang baik, cari ilmu, cari rezeki yang halal gitu loh. Maksudnya cara berpikir kafah itu menyeluruh gitu. Gak mau kerja terus akhirnya kontak tangan 1 juta tapi dia nerima cuma 200.000. Nega diarani dia itu wong kaku, wong kasar, dikasih rezeki kok mau. Nah, padahal kontan tangan 1 juta dikasih 200.000 meneng ae. Nggak enak, sungkan, itu nggak kafah, itu nggak menyeluruh dia masuk Islam ya. Gelem duit tapi duitnya abu-abu. Nah ini landasi pemimpin itu harus sidik, harus jejak lurus, benar, jujur dan sebagainya, adil, amanah, tuntas amanahnya, tabligh, fatona, cerdas, landasi dengan ilmu, iman sebelum beramal kebajikan. Hati-hati. Jadi sebelum kita berbuat baik, bertindak itu kalau dilandasi dengan ilmu dan iman itu kokoh dan benar di jalan yang benar, berakhlak karimah di setiap waktu, dimanapun, kapanpun dan sebagainya. Ojo kepada sing kita benci kita jadi
wasar dan sebagainya kepada orang yang kita sayangi, kita jadi orang apik. Jangan begitu, pilih kasih itu dia nggak boleh dalam Islam. Pupuk semangat untuk menjaga kesehatan fisik, hati, pikiran, ojo fisik tok yang diurusi, tapi untuk pengajian, untuk apa dan sebagainya kita ini seperti gak ono gunane gitu. Jangan. Pikiran itu ya tentu lewat belajar, baca buku, baca Google, ada share-share yang apik. Sekarang kan ada orang nge-share itu gak diapa-apaan ya wes lewat itu lewat, padahal kadang nge-share itu bagus kalau dari situ aja kita baca dan sebagainya, tentu ilmu bisa masuk dari situ. Tapi kebanyakan orang lewat gitu aja, lewat apa-apa begitu. Nah jadi seperti itu ya. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat, kaitannya dunia. Kalau kita ada kesulitan, setiap kita ada kesulitan, pahamilah secara kafah, berarti ilmu kita di situ ya, bukan yang lain ya. Di situ kita masih di bawah permasalahannya. Paham ngerti saya ya? Cara wong ngerjakne persoalan SMA, lho dhek SD, gak karo-karuan, gak iso-iso dhek ngerjakne ping-pingan, ngerjakne akar kuadrat. Wong dhek baru diajarin ilmune baru SD kok. Yang repot itu dhek ilmune JSD, umpamane mimpin negara, rumangsa dhek itu sudah profesor bar donya ini. Negarane bar ya acak-acak kabeh. Begitu. Maka kalau pemimpin diserahkan bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Dan di depan mata kita ada contoh yang baik ya. Nah, menjadilah tangan di atas kapanpun, dimanapun, bentuk apapun, kepada siapapun. Ya ojo berupa bondo toh. Kalau emang kita longgar ada waktu ya waktu kita. Kalau kita tahu tapi itu informasi ya kita tahu. Artinya ini Surabaya, loh hati-hati loh, lewat di. Aku mau lewat Tuban. Ning kono macetnya enggak karo-karuan sampai 5 jam ya. Lewat kono ae. Kan enak gitu loh ya. Itu sudah dakwah juga gitu loh. Jadikan semua ibadah mulai dari niat, azam yang benar, rencana yang benar, kerjakan dengan penuh jihad, berdoalah, tawakallah, cek, introspeksi, lakukan perbaikan terus menerus. Pak, ini kita bikin kelompok pemuda Pak. Nanti ada gitu, sampah-sampah dan sebagainya. Itu wis pengalamanku di koperasi dimanapun dan sebagainya. Ganti wong, ganti ini, rumah saya ikut pasti jebol. Gak iso, kudu ono satu fokus sing nangani, sing tanggung jawab, dibayar, tapi hasilnya bagaimana. Kalau itu berupa kelompok gitu ya, sing gak jelas organisasi tapi untuk bisnis, kacau Pak. Pengalaman saya akeh jebole Pak. Dikeroyok ngalor kayak itu, pengurus gak melo apa-apa tapi njaluk badi dan sebagainya. Pengurus gak melo apa, gak masih saranan kayak kiai-kiai itu dia nyilih sekian juta gak balik, pacur Pak. Dan itu sudah ratusan kali saya berinteraksi dengan mereka. Memang acur, aku ngerti sejak awal, acur gitu aja. Ya, bumdes itu hati-hati kalau itu banyak acur itu, karena apa? Ganti kelurah, ganti policy, repot itu. Nah, ininya harus kita lihat, ada evaluasi dan sebagainya. Maksud saya begitu. Jadi, ini ciri sama usaha kafah, cirinya dia tentu akan menggunakan sikap hati-hati, mempertimbangkannya lah itu semua faktor itu harus dengan cermat. Makin tinggi keputusannya, makin dia perlu untuk konsultasi sana sini. Sebaiknya zaman saiki ngono Pak. Daripada keblusuk gitu loh Pak, wis kadung utang sana utang sini kan dan sebagainya gitu ya. Dengan cermat, menyeluruh, objektif sesuai dengan akal sehat, berkeseimbangan, proporsional, sehingga menghasilkan pilihan karya. Pilihan karya itu bisa keputusan, bisa apa yang terbaik bagi kehidupannya. Jok gerusa-gerusu zaman sekarang, ilmu kafahnya enggak. Kita enggak nate kerja nandur pertanian, pas di sana untungnya akeh koncone, terus dia moro-moro mlebu pertanian. Ilmu pertanian dan juga duwe gak. Ledek duwe ahli, bayari anak buah ahli pertanian gak apa-apa. Nek enggak nyemplung duit ngono Pak. Banyak sekarang itu wes untungnya wes akeh pindah nggon, karena itu untungnya tadi sithik, pindah nggon acur malahan itu. Karena keahliannya berbeda. Aku wes iso ngepal itu, gak iso kuwi. Acur pasti gitu. Saya sering begitu Pak.
Jadi seperti itu, Dek. Nah, jadi manfaatnya coba ya. Ini yang paling atas. Kalau ini semuanya rata-rata seperti ini. Tuntunan Islam itu semuanya seperti ini ya, disayangkan, dimuliakan, dimudahkan kesuksesan, menyerang fisik pikiran kita, ampunan rahmat Allah. Tapi yang paling penting ciri khasnya untuk kafah ini, dia itu kunci luar biasa membangun kesuksesan. Kesuksesan, cita-cita ini berhasil, make things happen, deal betul berhasil, gak etok-etokan, gak basa-basi, yang cukup sempurna, artinya yang baik lah, untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam kehidupan. Setiap keputusan kalau gerusa-gerusu tidak menggunakan kafah, sebaiknya konsultasi ini. Kalau itu perkara berat, mendingan begitu, sehingga nanti akan pertimbangan banyak, mutusnya lebih baik. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita sendiri, ya. Untuk tentang cerai, entah usaha, entah harus pindah kerja, apapun coba dipikirkan secara itu, ya. Nah, ini salah satu ciri khas kualitas kepemimpinan yang kredibel, prestasi itu harus kafah. Berpikirnya holistik. Iki nek aku tak ngenekne piye iku? Lho enggak adil lho, anu ngene berapa tahun coba ngasih konsesi hutan ribuan hektar 105 tahun kok gendeng itu Pak, itu Pak. Itu keputusan gendeng menurut saya. Hah? WM buahmu apa piye gitu. Dan itu hanya segelintir orang, bukan kepada rakyat-rakyat yang kecil macam kita ini, gitu loh Pak. Itu keputusan yang nggak beres menurut saya. Itu nggak kafah, ya. Jadi seperti itu. Ya, kiatnya juga gitu. Kiat ini semuanya hampir sama, cuma ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Ya, pahami ilmu kafah, pahami, setelah itu laksanakan, bahwa manfaatnya kafah itu banyak. Jadi kita jangan gerusa-gerusu, mendingan hati-hati dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat. Pelajari ilmu yang banyak, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Belum sukses, berarti ilmu kita ada yang kurang. Goleki lagi. Oh iya, kita kurang hati-hati. Wes gitu. Nah, maka tadi kalau Bu Komar itu baik contoh kasus yang waktu itu. Ya wes lah. Sok nek pas ono rame-rame, nek duwe barang beragam, delikno saja. Daripada nanti ono wong apik lagi butuh akeh, lah kok ada kesempatan rezeki nomplok iki, dia belum kafah kan kacau toh Pak. Pertimbangannya ini ono rezeki nomplok iki kan disikat. Nah, contoh gitu Bu, ini contoh ya, contoh kasus. Saya setuju itu dengan pola pikir seperti itu. Jadi gitu ya. Terus kemudian jadikan kafah ini sesuatu yang memang untuk meraih kesempurnaan suatu cita-cita kita dan meminimalisir kegagalan. Zaman sekarang, zaman edan, zaman global, zaman kompleks, jangan sakarepe dhewe rumangsa pinter sana pinter sini, akhirnya kita bisa ajur. Mendingan konsultasi, golek sana golek sini gimana dan sebagainya. Ketoke mantep ya, ketoke mantep toh, cobalah yang kecil dulu, kecil jadi kalau ketoke cocok terus kembangkan gitu. Begitu nggak cocok jangan. Aku bolak-balik mempertimbangkan, misalkan di Gudang Timur itu mau saya bikin kaya top food gitu ya. Terus aku utak tak teliti semuanya, tak datangi dan semuanya, tanya ke sana tanya sini. Putusnya enggak dulu. Semendingan itu aja gitu ya. Ya itu akhirnya bisa membuat keputusan kita bisa lebih baik. Saya kira begitu, ya. Monggo lanjut kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Tadi kita sudah menyimak begitu panjang lebar ya mengenai manajemen kafah ini. Nah, karena kita juga sebentar lagi akan maghrib, maka kita harus akhiri kajian manajemen Islam kita pada sore hari ini. Hijrah kepada Islam secara kafah merupakan solusi dari setiap masalah. Jadi mari kita memeluk agama Islam secara kafah. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal sampai akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juri Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.